MBS ancam perang dengan Israel, bila Israel memutuskan menyerang Rafah. Saya ingin menggunakan kesempatan ini dan berbicara kepada masyarakat Gaza, mengindahkan peringatan dari IDF Tentara Israel. Tinggalkan rumah Anda ke tempat-tempat di mana Anda diperintahkan untuk pergi, pergilah. Jangan tinggal di sana karena Hamas ingin Anda mati. Dan kau tak boleh mati untuk Hamas. Mereka tak peduli padamu, tetapi kami ingin Anda aman. Sahabat bagi media, ketegangan antara Arab Saudi dan Israel meningkat ketika Arab Saudi mengeluarkan peringatan keras mengenai rencana invasi Israel ke kota Rafah. Menekankan potensi bencana kemanusiaan yang akan segera terjadi, pemerintah Saudi menyatakan keprihatinan yang mendalam atas konsekuensi dari tindakan tersebut dan menyoroti dampak buruk yang dapat ditimbulkannya pada penduduk sipil di Rafah dan daerah sekitarnya. Kementerian Luar Negeri Arab Saudi mengeluarkan pernyataan yang mendesak dilakukannya gencatan senjata terkait ancaman invasi darat Israel ke Rafah, sebuah kota yang terletak di perbatasan selatan jalur Gaza, yang berdekatan dengan Mesir, dengan lebih dari setengah dari 2,3 juta penduduk Gaza yang berpenduduk padat, kini terkonsentrasi di wilayah Rafah. Potensi bencana krisis kemanusiaan telah mencapai tingkat kritis. Arab Saudi menegaskan kembali komitmennya terhadap stabilitas regional dan menekankan pentingnya menghormati hukum kemanusiaan internasional untuk melindungi kehidupan warga sipil Israel yang tidak bersalah. Kantor Perdana Menteri Benjamin Netanyahu telah mengeluarkan arahan kepada militer untuk merumuskan rencana komprehensif untuk evakuasi penduduk sipil di kota yang berpotensi terjadinya invasi darat. Arahan ini muncul di tengah meningkatnya ketegangan dan ancaman konflik yang terutama ditujukan untuk menetralisir apa yang diklaim Israel sebagai batalion Hamas yang dikerahkan secara strategis di wilayah kota tersebut. Eskalasi konflik di Rafah telah memicu peningkatan populasi yang mengejutkan dan mengubah kota tersebut menjadi pusat pengungsi yang padat penduduk. Data dari Biro Pusat Statistik Palestina menunjukkan bahwa populasi Rafah, yang berjumlah 264.000 pada awal tahun 2022 telah melonjak menjadi sekitar 1,4 juta orang. Keluarga berbondong-bondong datang ke kota untuk mencari keselamatan dan perlindungan dari kekerasan yang melanda wilayah lain di Gaza, seiring dengan meningkatnya jumlah penduduk ke tingkat yang belum pernah terjadi sebelumnya. Sahabat bagi-bagi, sumber daya dan infrastruktur yang sudah terbatas di Rafah didorong hingga batas maksimalnya, memperburuk tantangan dalam menyediakan layanan penting dan dukungan kepada penduduk. Masuknya pengungsi secara tiba-tiba memberikan tekanan yang sangat besar terhadap perumahan, fasilitas layanan kesehatan dan sanitasi, dan semakin meningkatkan kerentanan penduduk sipil dalam menghadapi meningkatnya kekerasan dan ketidakpastian. Pengabaian yang terus-menerus terhadap hukum internasional dan prinsip-prinsip kemanusiaan merupakan dampak yang sangat besar, menjadi pengingat akan kebutuhan mendesak untuk segera mengadakan sidang Dewan Keamanan AS. Tujuannya adalah untuk mencegah tindakan Israel memicu krisis kemanusiaan yang akan segera terjadi. Pernyataan dari Arab Saudi menekankan bahwa semua pihak yang memberikan dukungan terhadap tindakan agresif tersebut bertanggung jawab atas potensi bencana yang akan terjadi. Di masa depan, interaksi yang rumit dari faktor-faktor regional, sensitivitas politik dalam negeri, dan kekhawatiran diplomatik secara historis telah menentukan posisi Arab Saudi terhadap pengakuan Israel. Arab Saudi belum memberikan pengakuan resmi kepada Israel, bahkan jika pembicaraan diplomatik mengenai kemungkinan ini masih berlangsung dengan keraguan-raguan Amerika Serikat. Hal ini disebabkan oleh sejumlah masalah seperti kekhawatiran mengenai dampaknya terhadap Palestina, solidaritas dengan pemerintah Arab lainnya, dan dendam historis pada bulan-bulan sebelum serangan tanggal 7 Oktober. Arab Saudi terlibat dalam perundingan diplomatik dengan Amerika Serikat yang menjajaki potensi normalisasi hubungan dengan Israel. Diskusi ini menunjukkan perubahan yang signifikan dari kebijakan non-pengakuan kerajaan yang sudah lama ada. Namun, di tengah meningkatnya ketegangan regional dan kecaman Arab yang meluas atas tindakan ofensif Israel, Riyadh akhirnya memilih untuk mengesampingkan masalah ini untuk sementara waktu. Sahabat bagi media, bagaimana menurut kalian? Silakan komen di kolom komentar. Merdekalah Indonesia seutuhnya, merdeka!